Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, untuk video kali ini Dunia Tani akan bagikan pengalaman Dunia Tani, cara bertani. Ini adalah cara bertani Dunia Tani teman-teman ya, dengan cara yang minim biaya dan murah biaya. Bahkan bisa 0 rupiah teman-teman untuk pengeluaran dalam berkebun Dunia Tani. Nah, berkebunnya memang tidak banyak teman-teman, yaitu ada di perkarangan belakang rumah seperti ini ya. Dan aktivitas untuk hari ini adalah perawatan juga sekaligus pemberian mulsa pada bedengan tanaman sawi teman-teman ya. Jadi mulsanya ini beda dengan yang lain teman-teman ya, yaitu dengan mulsa gulma. Bisa disebut gulmanya ini adalah namanya balakaseda. Nah seperti ini sawinya. Ini sudah yang dikasih mulsa yang masih ya teman-teman ya. Mulsanya itu masih lumayan, jadi belum habis. Nah, tanaman sawinya seperti ini. Tuh. Oke, di sini Dunia Tani akan berbagi pengalaman teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut ke video ini ya, penjelasannya teman-teman ya. Dunia Tani berterima kasih sudah mengklik video Dunia Tani dan menonton Dunia Tani. Nah, untuk video kali ini durasinya agak lumayan teman-teman ya, yaitu 11 menit lebih ya. Nah, saya harap teman-teman maupun sahabat tani bisa menonton sampai selesai agar dapat ilmu dan poin-poin pada video kali ini teman-teman ya. Bisa dilihat ini sawi saya yang sudah saya panen dengan tidak dipotong ya teman-teman, melainkan diambil daunnya saja ya, karena buat sayur, buat campuran makanan mie bisa ya, buat oseng-oseng bisa teman-teman. Nah bisa dilihat ya, sangat luar biasa. Dan ini sawi sudah berumur 1 bulan teman-teman ya. Dan Dunia Tani menanam lagi di sebelah kiri ini teman-teman, kiri sawi tadi ya. Jadi untuk rotasinya itu selalu ada. Ini adalah supermarket hidup pada pertahanan pangan rumah tangga teman-teman ya, yang ada di perkarangan belakang rumah. Oke, ini adalah pupuknya teman-teman ya, pupuk sekaligus mulsa. Nah, jadi video Dunia Tani sebelumnya sering sekali menyebutkan yaitu mulsa dari gulma. Tujuannya apa sudah Dunia Tani sebutkan dan sering Dunia Tani bahas di video-video sebelumnya teman-teman ya. Tuh. Oke. Nah, untuk gulmanya ini gulma jenis apa Pak ya? Seperti yang saya bilang tadi di awal ya teman-teman, itu adalah gulma balakaseda. Nah, balakaseda ini sangat bagus sekali. Tapi balakasedanya itu banyak sekali ya teman-teman ya untuk jenisnya. Ada yang daun lebar, ada yang daunnya sempit, itu ada teman-teman. Ya, Dunia Tani di sini memakai untuk mulsa itu adalah balakaseda berdaun sempit. Karena apa? Balakaseda berdaun sempit ini itu mempunyai umur masa hidupnya teman-teman. Biasanya 1 bulan itu sudah mati, lalu banyak lagi anakannya. Nah, karena di sini Dunia Tani mengambilnya untuk gulma itu sudah tinggi dan sudah masa generatif, jadi Dunia Tani potong teman-teman ya. Kenapa kok tidak yang masih vegetatif untuk gulmanya Pak? Jadi untuk gulma vegetatif di awal video ya ada teman-teman ya, di beberapa hari video yang lalu itu Dunia Tani sudah memakai mulsa dari tumbuhan maupun gulma balakaseda ini. Itu masih masa generatif vegetatif, masih masa pertumbuhan ya. Jadi gunanya untuk kalau sudah dia melapuk itu akan menjadi pupuk yang mengandung bahan nitrogen teman-teman ya. Sedangkan untuk gulma yang sudah masa generatif ini Dunia Tani memakai untuk mulsa itu kalau sudah melapuk teman-teman, sudah menjadi kompos maupun pupuk, itu menjadi terpenuhi untuk unsur hara yang dibutuhkan tanaman yang kita mau tanam, seperti sawi, seperti daun bawang ya. Bahkan Dunia Tani juga memakai mulsa ini sebagai tanaman di bawang merah Dunia Tani yang ada di polybag teman-teman. Nah, untuk videonya nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman di selanjutnya. Oke. Oke, dari sini sudah paham, bisa diambil titik poinnya ya teman-teman ya untuk video yang ini ya. Jadi titik poinnya apa Pak untuk video saat ini, yaitu penggunaan mulsa dari bahan yang biasanya dianggap tidak berguna ya, seperti gulma seperti ini teman-teman ya. Ini kalau di tempat Dunia Tani menyebutnya adalah tumbuhan bandotan.
Jadi macam-macam teman-teman ya. Di setiap daerah itu penyebutannya macam-macam untuk gulma ini. Ada yang kalau bahasa Jawanya beroan itu ada. Ada yang menyebutnya itu bandotan, seperti di tempat Dunia Tani ini adalah bandotan teman-teman ya. Nah, kita potong, nanti kita akan susun di sekitar yang kita mau tanam sawi. Jadi di sebelah kiri Dunia Tani ini itu masih belum ditanam sawi. Nanti akan saya tanam, dan bibitnya sudah saya sering kasih tunjuk pada teman-teman ya di video sebelumnya. Banyak sekali bibitnya itu teman-teman. Nah, jadi dari sini sudah paham, sudah bisa mengerti ya teman-teman ya, bahwasanya kalau bertani itu sebenarnya simple, tidak perlu kita menggunakan pupuk kimia pun untuk tanaman sawi, daun bawang maupun bawang merah itu bisa juga menggunakan bahan ini teman-teman. Pupuk ini, pupuk Balagaseda ya. Kalau Dunia Tani memakai pupuknya itu ada 2 jenis teman-teman ya. Seperti di video sebelumnya, nanti akan saya taruh link di pojok kanan atas ya teman-teman, tentang pupuk POC ya, pupuk organik cair dari gulma ya. Nah, dan ini adalah prosesnya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu memakai mulsa beli, mulsa dari gulma pun sudah cukup teman-teman. Untuk kita bertani, bercocok tanam, meskipun memang tidak lebar ya, tidak seperti petani-petani umumnya teman-teman ya. Tapi dari sini kita bisa mengambil titik poin bahwasanya kalau bertani itu kita usahakan jangan langsung ke menuju yaitu permodalan. Kita usahakan yang organik dulu. Karena kalau kita memakai ya contohnya seperti ini. Tanaman kangkung saja kalau saya lihat di video-video teman-teman ya maupun sahabat tani itu, nanam kangkung saja memakai pupuk nitrogen. Nah, padahal tanaman kangkung ini sangat mudah sekali ditanam teman-teman ya. Oke, nanti untuk kedepannya Dunia Tani akan tanam lagi ya jenis kangkung ini. Saya kasih tunjuk pada teman-teman bahwa kalau tidak menggunakan pupuk kimia gimana hasilnya ya. Boleh nanti diikuti untuk video selanjutnya akan saya buatkan teman-teman ya. Nah, saya akan buktikan kalau kita bercocok tanam itu tidak perlu menggunakan pupuk kimia pun bisa bertani, bisa bercocok tanam teman-teman. Tapi dengan syarat ya untuk tanaman kangkung, sawi, daun bawang, bahkan untuk holti, tanaman holti itu sebenarnya sejenis rumput ya teman-teman. Itu mudah sekali ditanam. Tuh. Nah, jadi ini ya teman-teman, prosesnya untuk menanam tanaman sawi tanpa menggunakan pupuk kimia. Ya, untuk video selanjutnya Dunia Tani akan bahas. Saya coba menanam kangkung teman-teman tanpa menggunakan pupuk kimia. Hasilnya seperti apa? Dan kangkung ini sangat mudah sekali ya. Seperti yang saya bilang tadi teman, sangat mudah sekali untuk penanamannya. Nah, tuh. Ini adalah aktivitas saya sehari-hari teman-teman ya. Setelah kita pulang dari pekerjaan yang melelahkan, kita langsung menuju ke belakang rumah melihat tanaman. Ini adalah obat capek Dunia Tani ya. Bahkan untuk warga perkotaan pun begitu ya. Biasanya kalau mempunyai lahan yang agak luas, usahakan untuk mulailah menanam ya, yang hobi menanam teman-teman ya. Karena biasanya warga perkotaan ini akan jenuh di hidup di perkotaan, biasanya ingin melihat perdesaan seperti itu ya teman-teman ya. Oke sahabat tani, dari sini sudah paham, sudah bisa mengerti ya untuk video kali ini. Bisa diambil titik positif dan titik poinnya pada video kali ini teman-teman ya. Bahwasanya kita bertani itu sangat simpel, tidak perlu kita repot-repot, tidak perlu kita mengeluh ya. Yang mengeluh ini biasanya memicu pada petani-petani yang sering menggunakan pupuk kimia ya, bahan obat-obatan yang sering mengandalkan dari toko pertanian. Yang toko pertanian sendiri itu belum tentu mengetahui fungsi dan kegunaan obat yang dia jual. Biasanya begitu teman-teman ya. Kebanyakan itu. Jadi untuk bertani sangat simpel sekali, tidak ada di sini tutorial untuk masalah
pengolahan tanah ya, karena Dunia Tani sudah membagikan pengalamannya di video sebelumnya ya. Oke, saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat teman-teman ya, bisa menginspirasi teman-teman dan bisa merubah pola pikir teman-teman bahwasanya kita bertani ya, untuk petani-petani itu sangat simpel dan tidak perlu kita menggunakan yang namanya kimia, organik pun bisa. Nah, tapi ada alasannya teman-teman, ketika kita sudah menggunakan pupuk kimia, kalau kita beralih ke organik itu sangat susah, ada caranya. Dunia Tani sudah buatkan videonya ya, di video-video 1 bulan yang lalu teman-teman, kurang kalau tidak salah ya, itu caranya mengatasi residu pada tanah itu ya. Nah, untuk saat ini Dunia Tani mengaplikasikan mulsa dari gulma ya. Kalau di tempat teman-teman ya, sering saya bilang ada jerami, gunakan jerami itu ya. Kalau ada sekam bakar, gunakan sekam bakar untuk media tanam campuran tanah. Oke, saya akhiri video kali ini ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas.